Assalamualaikum everyone. Good morning. How are you today? Okay, before we start, we say basmalah together and then praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge. Hari ini kita belajar pada subtema 3 di pembelajaran 2 dan 3. Buka halaman 106. Poin ayo belajar. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar dapat berupa benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Contoh gambar pada 3 dimensi: tempat pensil, kursi, meja, dan vas bunga. Sedangkan contoh gambar pada 2 dimensi adalah lukisan, kaligrafi, dan poster. Berikut ini adalah ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Artinya, setiap gambar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi pada benda tersebut. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Artinya, contoh gambar 3 dimensi memiliki karya seni rupa yang bagus. Dan yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, benda kubistis, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, dan meja. Yang kedua, benda silindris, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, dan piring. Dan yang ketiga, benda bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, dan batu-batuan. Selanjutnya, pembelajaran 3, buka halaman 117. Poin ayo belajar. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Masih ingatkah kamu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja bertujuan untuk memenuhi kehidupan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pekerjaan dibedakan menjadi 2, yaitu A. Pekerjaan yang menghasilkan barang, dan B. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Poin A. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Berbagai barang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya alat tulis, sabun, alat masak, dan lain-lain. Barang-barang tersebut dibuat oleh orang-orang yang ahli dalam pembuatan barang tersebut. Jadi, pada pekerjaan yang menghasilkan barang, terdapat barang baru yang merupakan hasil pengolahan dari barang yang ada. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani. Petani menghasilkan sayuran, buah-buahan, atau beras yang telah ditaninya. Pembuat kue menghasilkan kue yang telah dibuatnya dari bahan-bahan tertentu. Dan penjahit menghasilkan celana atau baju yang telah dijahitnya. Poin B, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasa adalah suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan seseorang.
Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain, tetapi tidak menghasilkan suatu benda, namun bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, sehingga orang yang melakukan pekerjaan memperoleh imbalan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa tersebar di berbagai bidang. Contohnya nih, bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Contohnya pada dokter. Dokter telah memeriksa pasien yang sedang sakit. Lalu pasien tersebut memberikan imbalan berupa uang karena dokter sudah memeriksa dan memberikan obat. Contoh yang kedua pada tukang cukur. Seseorang meminta dipotong rambutnya kepada tukang cukur. Kemudian selesai memotong rambutnya, orang tersebut membayar berupa uang karena rambutnya sudah dipotong. Nah, pekerjaan inilah yang menghasilkan jasa. Okay, I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you children. Bye.